Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan. Salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Saat ini 7% dari populasi Cina adalah lansia yang berusia di atas 65 tahun. Bahkan lansia di atas 80 tahun mencapai angka 7-13 juta orang atau 0,5-1% dari seluruh populasi Cina. Lansia pada umumnya mengkonsumsi sumber daya lebih banyak dibandingkan orang muda. Mereka juga bisa menjadi beban bagi keluarga mereka, tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari segi waktu dan tenaga untuk merawat mereka. Selain itu, mengingat adanya kebijakan satu anak yang pernah diterapkan selama sekitar 20 tahun, anak dalam keluarga menjadi satu-satunya tumpuan untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua. Lansia di atas 80 tahun umumnya sudah renta. Bahkan kita sering mendengar istilah tua renta. Untuk memahami lansia lebih jauh, mari dengarkan cerita tentang Li Jing. Li Jing, wanita 86 tahun, tinggal bersama putrinya dan menantunya. Mereka berdua sudah berusia 60 tahun. Cucu Li Jing juga sudah dewasa, bahkan dia sudah punya cicit. Suami Li Jing sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu karena serangan jantung. Li Jing pensiun dari pekerjaannya sekitar 35 tahun yang lalu. Kesibukan putri Li Jing adalah merawat cucunya, Cici Li Jing, sehingga dia tidak punya waktu untuk menemani ibunya. Setahun yang lalu, putri Li Jing membawanya ke rumah sakit di kota untuk menjalani pemeriksaan umum. Dia melakukan ini karena mengalami beberapa gangguan kesehatan yang menghambatnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Putri Li Jing ingin tahu apakah ada perawatan medis yang bisa mengatasi permasalahan ibunya. Dokter di rumah sakit itu kemudian melihat rekam medis, melakukan beberapa pemeriksaan, serta meminta menjalaninya tes darah lengkap. Setelah melakukan semua itu, dokter kemudian mendiskusikan hasilnya dengan Li Jing dan putrinya. Pertama-tama dokter itu menjelaskan bahwa kebanyakan lansia berusia di atas 80 tahun punya masalah kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Masalah kesehatan ini bisa berupa gangguan jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, sejenis kanker, tuberkulosis, gangguan penglihatan dan pendengaran, konstipasi, artritis, depresi, penyakit paru-paru, serta masalah kesehatan lainnya. Dokter itu kemudian menekankan kembali bahwa kebanyakan lansia punya satu atau lebih masalah kesehatan yang sudah disebutkan tadi. Permasalahan kesehatan menyebabkan lansia lebih mudah lelah, munculnya efek samping obat-obatan, serta ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dokter juga mengatakan bahwa pada umumnya, masalah kesehatan tidak menyerang satu organ tertentu saja. Contohnya, seorang lansia bisa mengalami tekanan darah tinggi sekaligus diabetes. Dokter itu juga mengatakan bahwa hal ini cukup sering terjadi pada lansia di atas 80 tahun. Gangguan-gangguan kesehatan ini bisa dikategorikan dalam 5 kelompok. Yang pertama, gangguan intelektual, kedua, ketidakmampuan bergerak, ketiga, ketidakstabilan, keempat, inkontinensia, dan kelima, reaksi obat. Dokter itu awalnya ingin menjelaskan secara lebih detail mengenai kategori gangguan ini,
Tapi dokter itu harus menemui pasien lain dan berjanji akan memberikan penjelasan di pertemuan mereka berikutnya. Li Jing dan putrinya mulai berdiskusi tentang apa yang dikatakan dokter. Beberapa hari sesudahnya, Li Jing dan putrinya kembali menemui dokter untuk mendengarkan penjelasan mengenai masing-masing kategori gangguan kesehatan yang sering dialami lansia. Yang pertama adalah gangguan intelektual atau demensia. Dokter itu menjelaskan bahwa penderita demensia pada umumnya mengalami penurunan dalam 2 atau lebih dari beberapa fungsi seperti bahasa, perubahan kepribadian, serta pembuatan keputusan atau penyelesaian masalah. Penurunan signifikan dalam fungsi ini dialami oleh sekitar 5-10% lansia berusia lebih dari 65 tahun dan 80% lansia berusia lebih dari 80 tahun. Bahkan pada lansia di atas 85 tahun, diperkirakan angka ini mencapai 47%. Sehingga masalah ini tidak boleh diabaikan. Li Jing menyadari bahwa dia punya beberapa komponen penyakit ini. Dokter itu mengatakan bahwa penyakit ini berkembang secara perlahan dan sudah ditemukan obat untuk mengatasi gejalanya, tapi obat itu sangat mahal. Banyak penelitian yang dilakukan dalam area pengobatan demensia. Dokter juga menyarankan Li Jing untuk lebih sering berbicara dengan keluarga dan teman-temannya supaya otaknya tetap aktif bekerja. Kategori kedua yang dijelaskan oleh dokter adalah kesulitan untuk bergerak atau keterikatan dengan kursi roda atau tempat tidur. Meskipun tidak sepenuhnya terikat dengan kursi roda, Li Jing membutuhkan tongkat untuk berjalan tanpa bantuan orang lain. Tapi ketika naik atau turun tangga, ia membutuhkan bantuan orang lain untuk menuntunnya perlahan-lahan. Dokter itu memberitahunya bahwa semakin jarang dirinya bergerak, maka dia akan semakin kesulitan untuk berjalan. Selain itu, terlalu banyak duduk atau berbaring bisa menyebabkan tekanan pada pinggang atau pinggul yang lama-kelamaan akan menyebabkan nyeri pada bagian-bagian itu. Solusi terbaik untuk mengatasinya adalah berjalan dan bergerak sebanyak mungkin. Kategori ketiga adalah ketidakstabilan atau berkurangnya keseimbangan yang menyebabkan lansia lebih rentan untuk terjatuh. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena lansia lebih rentan mengalami cedera serius seperti patah tulang atau bahkan gegar otak akibat terjatuh. Dokter menyarankan kepada putri Li Jing untuk melapisi lantai rumah dengan karpet yang menempel dengan lantai supaya Li Jing tidak mudah terpeleset. Selain itu, dokter juga meminta putri Li Jing untuk memastikan perabotan di rumah cukup kokoh untuk menopang berat badan Li Jing ketika dirinya terjatuh. Kalau tidak, maka kemungkinan Li Jing akan terluka atau bahkan perabotan yang ditumpunya bisa menimpanya. Putri Li Jing berencana untuk segera melakukan saran dokter itu untuk memastikan keamanan ibunya. Dia tidak ingin ibunya terjatuh dan cedera. Kategori keempat yang dibahas oleh dokter adalah inkontinensia atau kondisi ketika lansia tidak lagi mampu menahan buang air kecil. Li Jing juga punya masalah ini. Hal ini jugalah yang membuatnya enggan keluar rumah. Karena kalau tidak segera buang air kecil, maka baunya akan tercium oleh orang-orang di sekitarnya. Dokter menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini, dan Li Jing bisa menjalani beberapa pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya. Dokter itu juga meyakinkan bahwa masalah itu bisa diatasi. Kategori yang kelima adalah efek samping dari obat-obatan. Dokter itu mengatakan bahwa sebagian besar lansia di atas 80 tahun mengkonsumsi setidaknya satu macam obat-obatan atau bahkan lebih. Li Jing sendiri juga sering mengkonsumsi obat-obat herbal maupun kimia. Kinerja organ hati dan ginjal lansia tidak lagi sebaik orang-orang muda, sehingga mereka lebih sering mengalami efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi. Bahkan ada beberapa obat yang tidak boleh dikonsumsi lansia karena bisa memunculkan efek samping yang membahayakan.
Dokter itu menyarankan Li Jing untuk mengkonsumsi obat yang sangat dibutuhkannya saja dan mengurangi konsumsi obat-obatan lainnya. Li Jing dan putrinya pulang dari rumah sakit dengan perasaan lebih tenang sekarang karena tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Li Jing dengan kesulitan yang dialaminya. Tetapi mereka juga ingin mengetahui tentang kehidupan kekal yang dijanjikan melalui Yesus Kristus. Meskipun mereka bisa mengatasi gangguan kesehatan Li Jing sekarang, Li Jing tidak akan hidup selamanya. Tapi kehidupan kekal bersama Yesus Kristus membuat Li Jing dan putrinya punya pengharapan. Mereka kemudian bertemu kembali dengan teman Li Jing yang sebelumnya berdiskusi bersama mereka mengenai Yesus Kristus. Pertemuan itu diawali dengan teman Li Jing yang membacakan sebuah ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Li Jing dan putrinya bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Teman Li Jing menjelaskan bahwa jika kita mengakui Yesus adalah pencipta dunia beserta segala isinya, dan bahwa Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa, maka kita akan diselamatkan. Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita karena Dia sangat mengasihi kita dan karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa membawa kita jauh dari Allah. Yesus mati di atas kayu salib supaya semua orang tidak menerima hukuman ini, yaitu kematian kekal. Yesus memberikan kehidupan kekal, sehingga jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia telah mati dan bangkit dari maut untuk mengalahkan kuasa maut dan memberikan kehidupan baru bagi kita, maka kita akan menerima kehidupan kekal bersama Yesus Kristus. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.